Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju malam. Yang terhormat Bapak Dr. Wilmi Eka Putra SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Sebelumnya perkenalkan Bapak dan teman-teman, nama saya Grace Salonika dengan NIM channel 24034. Saya di sini dari Prodi D3 Akuntansi semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil makalah yang sudah saya buat dengan judul materi hukum benda dan penyelesaiannya dan e-commerce. Pertama-tama di sini sebelum itu kita akan mengetahui terlebih dahulu nih apa itu hukum benda, macam-macam benda, memperoleh hak benda, pengalihan hak benda, definisi e-commerce, serta hukum e-commerce, serta kesimpulannya. Nah, di sini yang pertama, apa itu hukum benda? Hukum benda merupakan bagian dari hukum kekayaan. Selain itu, hukum perikatan. Hukum kekayaan adalah peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang bernilai uang atau peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan benda atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Adapun hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan subjek hukum dengan benda yang menimbulkan hak kebendaan. Nah, macam-macam hukum benda tersendiri itu pembedaannya atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta pembedaannya atas benda terdaftar dan tidak terdaftar dalam Sri Sudewi Majekshen Sofan 1981 halaman 20. Benda-benda diklasifikasikan sebagai benda tak bergerak berdasarkan sifatnya, tujuan pemakaiannya, dan sebagaimana diatur dalam pasal 506, 507 dan 508 KUHP Perdata. Adapun benda bergerak diklasifikasikan berdasarkan sifatnya dan ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 509, 510 dan 511 KUHP Perdata. Selanjutnya, gimana sih cara kita memperoleh hak kebendaan? Nah, hak kebendaan sendiri itu dapat kita peroleh dari seperti kayak bantuan dari orang lain. Terus yang kedua, pengambilan secara langsung tanpa bantuan orang lain. Contohnya itu yang ini nih, misalnya kita ngambil ikan di laut, ya itu tanpa bantuan orang lain, kita tinggal ngambil aja langsung di laut gitu. Nah, terus yang kedua itu perlekatan, dan yang terakhir ada warisan, yang dimana warisan ini yang kita kenal biasanya tuh yang dari turun-temurun, atau misalnya ada ikatan darah batin keluarga gitu teman-teman. Nah, pengalihan hak kebendaan itu tuh ada 3 macam. Yang pertama ada fetch levering, yang dimana itu perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan dari atau suatu benda. Yang kedua itu ada jurisdiction leverage, yang dimana jurisdiction leverage ini adalah perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak kebendaan kepada orang lain. Terus yang ketiga ada cesi. Cesi ini adalah penyerahan piutang atas nama dan benda tidak berwujud lainnya, yaitu dengan dibuat akta autentik atau akta di bawah tangan. Jadi kita akan membahas definisi e-commerce. E-commerce ini atau yang biasa kita sebut perdagangan elektronik adalah penyebaran atau pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas dan tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Selain teknologi jaringan www, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data atau database, suara elektronik atau email, dan bentuk teknologi dan komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-dagang ini. Kita akan mempelajari hukum-hukum e-commerce. Pengaturan awal tentang e-commerce di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang merupakan cyber law pertama yang dimiliki Indonesia.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan mengatur hukum di ranah internet, baik yang berkaitan dengan aspek pidana, aspek perdata, aspek administrasi negara, dan beberapa aspek lainnya yang berkenaan dengan perbuatan hukum di ranah cyber. Perdagangan melalui sistem elektronik masuk ke dalam aspek perdata. Nah, dari semua yang sudah saya perbincangkan kepada teman-teman dan Bapak sekalian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum benda dan e-commerce menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum benda tetap relevan, namun perlu diinterpretasikan secara adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif serta penguatan regulasi agar transaksi elektronik dapat berlangsung secara aman, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak disengaja ataupun materi yang menurutnya sedikit-sedikit tidak benar atau kesalahan informasi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi ini dapat semoga presentasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kita, pelajaran untuk kita ke depannya yang bisa diambil kesimpulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.